boleh kali. Bentar, apa nih ya? Kalian mau Shalom. nanya nggak? Enggak deh, nggak usah. Kita sharing aja. Ini ya seminar keluarga jadinya ya. Shalom. Mana nih yang lain ya? Tidak terlihat. Kelihatan yang ngebet banget ngedate itu ya Daniel dan Muel ya sepertinya. Gede. Soalnya ada terus nih tiap minggu kayaknya. Oke, kita sharing aja ya. Karena kalau bagiin ngedate sepertinya tadi yang saya WA Daniel, saya nggak nemu ayat tentang ngedate di Alkitab. Karena secara Alkitab memang tidak ada ngedate ya. Jadi kalau saya bagiin tentang ngedate, jadi seperti melakukan pembenaran gitu ya. Pada dasarnya memang kita tidak ada, karena mungkin memang relatif. Ngedate itu relatif sifatnya gitu ya. Ya mungkin ada yang bilang ngedate dengan cara ini baik buat saya, belum tentu baik juga buat kamu. Artinya memang relatif dan kita nggak bisa kasih pakem yang kuat, tapi mungkin kita kasih dasar-dasar firman-nya, pada ujungnya paling adanya tentang pernikahan lagi gitu. Makanya tapi ya saya bersyukur ada Pak Gembala, ada juga Bu Gembala yang mungkin nanti bisa tolong saya untuk menguatkan. Pada akhirnya kita nggak bisa terlalu lama berbicara tentang dating ini gitu, karena memang pada dasarnya di Alkitab memang tidak ada tentang dating ya, adanya tentang pertunangan, tentang pernikahan gitu. Adanya lebih ke arah sana. Jadi saya sih memang berharap Pak Gembala sendiri juga punya pakem kalau misalnya tiba-tiba Muel bawa gandengan ceweknya gitu, bawa hanya gandengan doang, kayaknya kita nggak bisa anggap itu serius dulu ya Pak Gembala ya, betul nggak? Kecuali ketika Samuel datang dan bilang bahwa ya saya rencananya 2 tahun, 3 tahun, saya udah mau ngomongin pernikahan, baru kita anggap itu serius gitu. Tapi kalau hanya datang, bonceng cewek, itu sih mungkin kita belum bisa anggap itu serius gitu ya. Jadi uh, lebih ke arah sana sih kalau ngomongin dating, karena memang saya juga kalau mau ngomong sharing sedikit, ketika saya menjalin hubungan sama Frans juga di awal-awal pertama, mungkin orang bilang saya pacaran, tapi buat saya nggak bisa menganggap itu pacaran gitu, karena memang waktu awal perkenalan masih ngebayangin tentang karakternya gitu ya, tentang kebiasaannya, tentang hal-hal yang bener nggak ini dari Tuhan gitu. Di awal-awal kita sih memang nggak bilang kita pacaran, tapi di situ kita memang cuman mengenal lebih dalam aja gitu ya. Memang di masa-masa itu tuh, di awal-awal kami berjalan itu memang di situ saya masih main sama cowok yang lain, Frans juga begitu main dengan yang lain gitu. Bahkan di situ saya masih dikenalin dengan cowok lain, masih dijodohkan juga, dan gokilnya tuh tadi saya di gereja Pabinsar tuh ketemu sama orang yang pernah jalan sama saya gitu. Sampai saya kaget, ini kayak orang kenal deh gitu ya. Dia udah bawa istri, bawa anaknya satu. Dia malu, saya juga malu gitu. Tapi ini orang ya gitu. Karena waktu pas saya jalan sama Frans juga saya masih loh berkenalan sama cowok, jalan sama yang lain, karena saya pikir itu masa-masa yang penting untuk saya bisa membandingkan karakter mana nih ya, pria yang memang akhirnya pertama pria yang terbaik, yang kedua pria yang bisa menerima kita apa adanya gitu. Nah, jadi waktu saya kemarin sekilas dengar di IG, boleh nggak sih gitu ya, deketin cowok atau cewek yang punya pasangan, buat saya it's okay gitu ya, karena memang ya tadi kita hanya masih batas masih sebatas pacaran, belum ada tujuan ke depannya seperti apa gitu kan. Jadi sepanjang saya berhubungan awal sih saya masih mengenal pria-pria lain gitu ya, masih jalan, masih ya cari banyak teman lah, cari banyak teman yang kita bisa akhirnya kita bisa doakan, kita bisa tanya sama Tuhan gitu. Dan kalau ngomongin kriteria sih sebenarnya perlu bagus punya kriteria, tapi itu nggak bisa jadi target juga ya, karena kadang Tuhan juga menjawab bukan sesuai kriteria, karena Bu Gembala juga nggak pernah pengen punya suami pendeta lu gitu ya kan, tapi itu yang Tuhan kasih gitu kan, bener nggak sih ya? Bu Gembala pernah bilang paling nggak mau sama pendeta, tuh itu yang Tuhan kasih. Saya juga awalnya nggak mau tuh cowok yang putih gitu ya, cowok yang pendiam itu paling nggak mau gitu. Aduh rasanya nggak mau aja punya cowok yang kayak gini nih, ternyata yang dikasih semua yang gua nggak mau gitu. Jadi memang nggak bicara tentang kriteria, tapi berbicara tentang bagaimana kita tahu apa yang Tuhan mau dalam dalam kehidupan kita. Nah, jadi sekarang saya disuruh sharing bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang hari ini harus ngapain dong gitu di masa penantian ini gitu, di masa kita sebelum bertemu dengan orang-orang akhirnya Tuhan pertemukan. Aku harus ngapain? Aku harus seperti apa gitu ya? Dan
Saya akan berbicara tentang makanya ada disebut dengan boys in action, ladies-nya tuh ladies in waiting gitu ya, boys in action, lady in waiting. Jadi boys yang action. Makanya kalau tanya, jadi kalau menyatakan cinta itu bagusnya laki-laki atau perempuan ya? Sebenarnya boys in action kan, lady in waiting gitu. Jadi ya perempuan sebenarnya menunggu aja gitu. Tapi kita mau belajar sesuatu yang sebenarnya nggak usah terlalu banyak dipikirin tentang bagaimana bisa menjalin hubungan. Yang penting adalah bagaimana kamu serius membangun kehidupanmu dulu gitu. Dulu saya punya anak youth seperti ini bilang ini, "Kak, gua pengen banget loh Kak dapetin cowok tuh yang baik, pelayan Tuhan, takut Tuhan, yang pekerjaannya oke. Ada nggak ya Kak?" Terus aku bilang, "Oh pasti ada," gitu. Pasti ada cowok begituan ada, mungkin banyak gitu. Tapi pertanyaannya mau nggak cowok itu sama kamu? Itu yang jadi pertanyaan kan. Nah, jadi balik lagi bagaimana kita mempersiapkan pribadi kita masing-masing menjadi pribadi yang baik, kita membangun hidup kita baik, bertumbuh dengan baik, ini yang terpenting gitu. Karena tadi kita disebut dengan kairos, waktunya Tuhan itu adalah ketika grace-nya Tuhan itu bertumbuhkan dengan effort-nya kita gitu ya. Jadi kapan sih kita bisa bertemu sama pasangan yang datangnya dari Tuhan ya tadi, grace-nya Tuhan bertumbuhkan dengan effort-nya kita, usahanya kita. Nah, saya percaya mungkin grace Tuhan ada, seringkali mungkin effort-nya kita yang kurang, mungkin bagaimana kita kurang membangun kehidupan kita gitu ya. Jadi penting banget. Kita mau bahas dulu tentang bagaimana Tuhan itu excited banget dalam ketika dia membangun atau membentuk seorang pria. Mungkin nanti Pak Gembala bisa tambahin dari sisi pria ya, nanti saya akan akhiri dengan dari sisi wanita gitu ya. Kenapa Tuhan tuh sangat excited banget bagaimana dia membentuk seorang pria. Tuhan tuh punya ekspektasi yang besar untuk seorang pria gitu ya. Seringkali di zaman-zaman akhir ini kita tuh kehilangan banyak figur pria ya. Banyak banget kehilangan figur pria ketika pria mulai melakukan hal-hal yang apa ya, banyak sekali akhirnya wanita-wanita juga takut untuk memutuskan berjalan dengan pria tuh karena seringkali kita kehilangan figur seorang pria. Padahal Tuhan itu sebenarnya punya ekspektasi yang besar ya, ketika dia menciptakan seorang pria gitu. Jadi saya bagiin sedikit, nanti mungkin Bang Gembala bisa nambahin tentang dari sisi yang pria, nanti saya akan tutup dari sisi yang wanita. Di Kejadian 2 ayat yang ke-20 ayat 26 berfirmanlah Allah katanya ya di Kejadian di situ di King James atau terjemahan aslinya tuh let's us make man gitu ya. Walaupun Tuhan juga menciptakan wanita, tapi di ayat ini tuh Tuhan berbicara tentang man, tentang seorang laki-laki menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan di atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Gimana Allah tuh punya ekspektasi yang besar banget waktu dia menciptakan seorang laki-laki. Dia bilang bahwa dia menciptakan menurut gambar dan rupa kita. Ya, sesuai dengan image-nya Tuhan. Walaupun pada pulungannya juga Allah Tuhan itu menciptakan laki-laki dulu. Jadi Tuhan tuh punya ekspektasi yang besar banget. Mana nih sekarang kita sebagai seorang laki-laki, sudahkah kita menjadi seorang laki-laki yang sesuai dengan ekspektasinya Tuhan? Jangan dulu kita ngomongin tentang gimana cara pasangan, tapi mari kita bercermin sedikit apakah kita sudah menjadi seorang laki-laki yang memang sesuai dengan ekspektasinya Tuhan, punya tujuan yang jelas gitu ya. Kita harus punya purpose. Apa sih purpose-nya Tuhan? Apa tujuan Tuhan dalam kehidupan kita? Jangan-jangan kita sibuk cari pacar, tapi kita sendiri nggak ngerti sebenarnya apa tujuan Tuhan menciptakan kita. Jangan-jangan kita nggak tahu gitu. Nah, hal-hal dasar ini, basic ini yang harusnya kita sebagai anak-anak youth di GBT harus tahu dulu gitu. Hal-hal yang dasar dulu deh. Yang seenggaknya kamu tahu dulu tujuan kamu. Jangan kita belum tahu tujuan, terus kita berani-berani menjalin hubungan dengan anak orang gitu. Repot juga nanti gitu ya. Karena memang berbicara tentang hal ini adalah penting gitu. Sebagai seorang laki-laki ngerti dulu tujuan Tuhan dalam hidupmu apa gitu. Dan laki-laki itu harus tahu, kehendak Tuhan harus tahu, dan laki-laki itu dikasih satu kepintaran sama Tuhan sebenarnya. Makanya Tuhan tuh mempercayakan kepada Adam untuk merawat taman. Tuhan tuh kasih kepintaran gitu. Jadi sebenarnya tanpa kita sadari gitu ya, cowok-cowok di GBT, kalian tuh sebenarnya Tuhan kasih kepintaran. Nah, seringkali seringkali kita lupa ini gitu. Lupa ini sampai akhirnya kita tuh lebih banyak diam. Padahal Tuhan tuh melatih kita untuk nggak diam sebenarnya. Dengan kepintaran itu, dengan kemampuan itu,
Harusnya kita sebagai seorang laki-laki tuh bisa melakukan banyak hal. Dan Tuhan itu suka banget sama kita-kita laki-laki ya, kalian laki-laki yang bisa melakukan jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Tapi hari-hari ini bukankah wanita yang jauh lebih banyak melakukan yang bisa kalau kita lihat kan ya, kalau laki-laki itu seringkali kalau udah mengerjakan satu-satu aja gitu. Kalau wanita banyak ya di Instagram tuh laki-laki masak, kalau udah masak ditungguin sampai mateng gitu ya, bener nggak sih? Padahal kalau cewek kan sambil masak, sambil nyuci, nyapu, segala macam. Padahal pada dasarnya Tuhan tuh kasih kepintaran loh sama kalian laki-laki untuk bisa melakukan jauh lebih banyak dari wanita harusnya. Dan ini saya pengen ini disadari oleh laki-laki di GBT gitu ya. Percaya kalian tuh dikasih kepintaran. Omwe, lu tuh dikasih kepintaran sama Tuhan untuk jauh melakukan lebih banyak, untuk memaksimalkan waktu kita untuk melakukan jauh lebih banyak. Lalu pria itu adalah satu Tuhan berharapnya menjadi pria-pria tuh untuk jangan cepat quit ya, jangan cepat menyerah, jangan cepat quit, jangan cepat keluar, jangan cepat mengambil langkah mundur gitu. Untuk laki-laki harus lebih berani, jangan mudah menyerah gitu. Baru baru berjuang sedikit aja kita langsung merasa ah udah deh menyerah gitu. Dan seringkali lebih banyak wanita sih yang lebih tough, lebih tekun, bukan begitu benar nggak? Lebih banyak tekun, kadang wanita lebih lebih apa ya, lebih mau berjuang gitu. Dan hari-hari ini generasi sekarang sedang kehilangan pria-pria yang seperti ini gitu. Dan ini mungkin kita harus bukakan ya, supaya saya berharapnya pria-pria di GBT bisa menyadari ini dan bisa membangkitkan pribadi laki-laki yang nggak mudah quit, nggak mudah keluar, nggak mudah menyerah, nggak mudah apa ya, nggak mudah pundung gitu ya. Dan kita kehilangan jujur wanita-wanita sedang kehilangan figur-figur laki-laki yang seperti ini. Jadi jangan mudah quit, jangan mudah menyerah gitu ya. Karena Tuhan suka ketika kita bisa melakukan lebih lagi gitu. Dan kita juga berharap untuk seorang laki-laki yang menjawab panggilannya. Laki-laki itu puas ketika dia bisa menjawab panggilannya. Jadi eee, kita wanita senang ketika ada laki-laki yang hidup di dalam panggilannya, ngerti purpose-nya tadi yang saya bilang gitu ya. Dan yang perlu kita tahu juga bahwa laki-laki itu perlu banget dikelilingi sama laki-laki yang takut akan Tuhan. Benar nggak? Saudara, saya yakin kalau misalnya contohnya kayak Pak Gembala, kalau misalnya dipuji sama Ibu Gembala gitu ya, dipuji dan saya yakin buat Pak Gembala ya biasa aja sih, pasti gitu, seneng tapi biasa aja gitu ya nggak sih? Kalau misalnya Ibu Gembala memuji Pak Gembala misalnya dengan apa ya, dengan banyak hal yang dia kerjakan atau apapun, tapi beda ketika Pak Gembala dipuji oleh Samuel, bener nggak? "Gila hebat Pak Gembala, keren Pak Gem," atau mungkin sebaliknya Muel dipuji oleh Daniel, pasti rasanya beda, "Wis Bro, keren hari ini keren dahsyat." Pasti beda nggak rasanya? Beda rasanya gitu, karena memang itu tadi, laki-laki itu perlu banget dikelilingi sama orang-orang di sekelilingnya yang takut akan Tuhan. Beda gitu, ketika kita tuh dipuji sama wanita sama laki-laki tuh beda, gitu ya nggak sih? Jadi artinya kita butuh komunitas, komunitas di mana kita juga dikelilingi oleh pria-pria yang takut akan Tuhan, dan jadi kita harus pertahankan komunitas ini gitu ya. Dan laki-laki itu kita tuh perlu laki-laki yang kalem gitu ya, yang kalem, yang nggak gerusak-gerusuk gitu ya, laki-laki yang nggak emosian gitu, tapi laki-laki yang lebih kalem, yang tahu kapan harus bertindak, kapan harus berpikir gitu. Dan ini laki-laki yang seperti ini yang memang kita nanti-nantikan gitu, dan artinya bahwa masa-masa penantian ini saya berharapnya kita lebih mempersiapkan diri ke arah situ gitu, ke arah situ gitu, supaya karena gini, kalau laki-laki yang takut Tuhan, saya rasa nanti ketika menikah, itu adalah satu poin untuk mempermudah kita wanita-wanita untuk tunduk sebenarnya, gitu loh ya. Jadi saya kasih kuncinya sedikit nih, saya kasih bocorannya. Ketika kita laki-laki takut akan Tuhan, sebenarnya itu satu poin mempermudah kita tuh untuk tunduk sama laki-laki. Gitu loh. Ya, jadi Omwe, Daniel, dan yang lainnya nih, laki-laki yang lain, penting banget untuk kita tuh memiliki rasa takut akan Tuhan. Karena itu poin mudah untuk nanti istrimu bisa tunduk, gitu loh. Jadi itu sih bahas laki-laki dikit, mungkin Bang Gembala bisa tambah dikit ya tentang bagaimana sih kita bisa apa yang kita harus persiapkan di masa-masa penantian ini gitu untuk menjadi seorang laki-laki. Nanti saya akan tutup dengan wanita.
Baik, saya sebetulnya tadi lagi mau isi di kolom chatting ya. Jadi mungkin saya tambahkan bahwa memang karena mungkin saya ada bergelut di dalam satu komunitas pria sejati, jadi bahasanya mungkin jangan jangan tabu dengan bahasa sejati ya. Jadi kesejatian seorang pria itu tidak hanya terletak pada kegagahan, ketampanan yang secara lahiriah, sehingga hari-hari ini banyak juga pria-pria atau laki-laki itu sering disibukin gitu ya untuk ngurusin apa namanya tuh modal rambut lah, ya jerawat di muka lah, dan banyak hal yang akhirnya lebih memikirkan tentang sebuah kegagahan, sebuah ketampanan. Tapi ternyata kesejatian seorang pria itu juga dilihat dari satu kepribadiannya, dilihat dari talenta, kecerdasan, penampilan, juga profesi yang dikerjakannya. Pada dasarnya, tuh Tanto tadi lewat kelihatannya sebagai Rahmat Tanto juga. Gitu. Jadi pada dasarnya bahwa kehidupan seorang pria itu ada 3 hal yang memang harus diperhatikan ya. Itu kita ngomong konteks pria karena tadi Kalide tadi ya untuk lebih spesifik kepada pria. Jadi 3 hal. Yang pertama adalah pengetahuan. Pria itu harus punya pengetahuan. Tadi katakan bahwa kita sebagai seorang pria sudah diciptakan Tuhan menjadi satu pribadi yang memiliki pengetahuan sebetulnya. Ya, bisa melakukan banyak hal, makanya harusnya kita jadi pria itu harus bangga. Kita nggak akan bawa wanita yang nanti jadi pasangan hidup kita itu melarat, harusnya nggak akan. Karena apa? Pria itu dikasih banyak kemampuan oleh Tuhan. Ya, nah tapi hal yang kedua yang harus menyertai pria adalah pria itu juga harus terlihat kualitas prakteknya. Ada banyak pria punya banyak kemampuan tapi nggak mau praktekin. Ya, tanda petik akhirnya banyak seorang pribadi yang terpuruk, yang nggak bisa bawa keluarganya itu menjadi bahagia. Kenapa? Karena malas. Karena tidak mau mengembangkan potensinya. Gitu. Sehingga akhirnya ya banyak keluarga yang berantakan, ya hubungan-hubungan yang akhirnya tidak takut akan Tuhan. Dan yang ketiga adalah prinsip-prinsip yang mendasari kehidupannya. Ini yang sangat penting. Ya, dan semua sama, mau pria mau wanita nanti akan bicara juga tentang prinsip-prinsip ya. Nanti mungkin Lida akan lebih banyak membahas ya tentang dari sisi wanita juga nanti tentang keduanya seperti itu ya. Jadi bagaimana setiap kita ya terutama untuk pria yang ada di sini beberapa banyak pria, mungkin ada yang di belakang layar ya, harus mengerti bahwa ternyata bukan karena kegagahan, bukan karena kekuatan, bukan karena kita rajin fitness gitu akhirnya kita itu kelihatan bahwa kita itu sejati gitu. Pada dasarnya sejatinya bahwa Tuhan itu sudah berikan kemampuan kepada kita untuk membawa pasangan kita nanti itu bahagia. Pasangan kita itu mengalami Tuhan, itu yang lebih mendasar ya. Pasangan kita tuh betul-betul mengalami yang namanya anugerah kasih Tuhan ketika ada bersama dengan kita para pria ini gitu ya. Jadi satu tadi pengetahuan, yang kedua adalah kualitas prakteknya itu ya. Jadi kualitas prakteknya, dan yang ketiga adalah bagaimana pria itu memiliki prinsip-prinsip yang mendasari kehidupannya. Ya, mungkin itu aja yang saya bisa tambahkan dulu ya. Gitu ya. Oke. Ya, kenapa? Soalnya penting banget gitu ya kita menyadari karena memang hari-hari ini kita kehilangan banget namanya figur pria gitu. Seringkali gini loh, ketika kita didatengin dan ada pria yang menyatakan misalnya merasakan suka, sebenarnya pada dasarnya bukan pengen nolak-nolak teuing sih sebenarnya gitu ya. Tapi pada dasarnya karena wanita mulai melihat sesuatu yang sebenarnya jelas terlihat dari seorang pria gitu ya, ketika aduh kira-kira bisa nggak gitu orang ini menjamin hidup saya nanti gitu ya, atau aduh gimana kira-kira misalnya apa sih tanggung jawab apa gitu, kita melihat itu. Dan makanya penting banget untuk hari ini tuh kita sama-sama diingatkan gitu, atau sama-sama mengingatkan betapa penting banget kita tuh membangun kehidupan kita dulu nih saat ini gitu. Jadi pada dasarnya bukan hanya wanita itu bukan apa ya, fokusnya tuh bukan masalah menolak atau menerima gitu kan, tapi karena memang wanita mulai berpikir gimana nih ke depannya. Makanya tadi saya bilang bahwa pria itu penting banget mengerti purpose-nya Tuhan dalam hidupnya dulu. Sebenarnya kita wanita-wanita akan tahu, akan mudah sebenarnya menerima pria ketika pria itu tuh udah ngerti dulu tujuannya gitu. Nah seringkali kan kadang datang pria gitu yang nggak ngerti tujuannya mau dibawa kemana, itu yang akhirnya hubungan itu hanya sebatas pacaran gitu ya kan, hanya sebatas dating gitu. Dan karena memang kita nggak ngerti ada tujuan nggak di dalamnya gitu. Makanya tadi saya bilang kalau kita hanya ngebahasnya sekedar dating, ya itu tadi yang saya mau katakan dengan keras ya receh banget sih gitu ya. Karena harusnya kita memang udah jauh lebih dalam lagi bahwa ngomongin
tentang hubungan itu memang harus mengerti gitu pria-pria tuh bahwa engkau tuh punya purpose. Nah, sebelum engkau sibuk mencari pasangan, lu ngerti dulu yang apa purpose Tuhan dalam hidupmu gitu. Dan saya nggak tahu seberapa laki-laki di tempat ini ngerti purpose-nya Tuhan nggak gitu loh. Itu gitu. Karena penting banget gitu. Karena memang ngomongin hubungan itu kan bukan sehari 2 hari, setahun 2 tahun gitu ya akan kita jalani, dan itu penentuan itu katanya gini, kalau sampai kita salah pilih pasangan, kita tuh akan rugi seumur hidup gitu masalahnya. Jadi penting banget untuk kita tuh hari-hari ini pria mengerti banget purpose-nya, mengerti banget tujuannya. Dan tadi yang saya bilang bahwa laki-laki tuh harus jauh lebih lagi bisa melakukan banyak hal gitu hari-hari ini. Ya, jadi saya berharap, saya berdoanya nih laki-laki di GBT udah jauh bisa melakukan lebih banyak gitu, dan hari ini kita sedang kehilangan figur itu gitu ya, figur itu gitu, dan saya rindu kita bisa melihat, saya percaya kalau laki-laki memainkan perannya sebenarnya, mainkan perannya, ya kami lady itu tinggal waiting aja sih sebenarnya. Kalian datang, kita wanita bisa menilai, ya jelas gitu. Ketika saya akhirnya juga memilih Frans itu awalnya memang awalnya masih ragu ketika saya berpikir bahwa kira-kira laki-laki ini bisa nggak gitu bawa saya untuk tetap hidup terarah dengan Tuhan. Bisa nggak ya laki-laki ini mulai bertanggung jawab nanti dengan hidup saya gitu. Dan setelah berjalan lama, setelah bertahun saya jalanin dan menyertakan Tuhan, akhirnya benar-benar Tuhan mulai singkapkan, mulai Tuhan berbicara, Tuhan, dan sampai akhirnya sekarang tuh saya benar-benar bersyukur banget loh. Bersyukur banget dapat Frans. Tadi Pak Binsar sharing sedikit dengan saya, bersyukur banget ya dapat, oh saya sangat bersyukur banget gitu. Mungkin kalau saya nggak dapat Frans hari ini, saya mungkin nggak bisa sambil pelayanan gitu ya. Mungkin saya nggak pelayanan hari ini gitu, tapi saya dikasih suami yang kalem, yang nggak rewel, yang nggak neko-neko. 1 minggu ini saya sibuk nyiapin bahan pelayanan, dia bilang udah nggak usah urusin kerjaan rumah, fokus dulu, yang penting sehat, fokus sama siapin firman gitu ya. Kadang dia suka bilang udah biar ini sama saya aja gitu, dan itu saya bersyukur banget loh, bersyukur banget tadi. Makanya itu yang kita nilai itu kan sebenarnya dari pria itu bagaimana pria itu bisa bisa membawa kita gitu. Dia ngerti tujuannya, dia ngerti apa yang sedang dia bangun gitu. Jadi lagi tadi yang Pak Gembala bilang bahwa iya fokusnya itu bukan masalah gantengnya gitu, nanti dulu gitu. Sebenarnya wanita suka nggak sih dengan pria ganteng? Ganteng itu relatif gitu kan. Jadi kita juga nggak bisa dijadikan itu yang prioritas. Tapi yang prioritas itu adalah pria itu ngerti dulu purpose, ngerti dulu tujuan. Dia tahu tujuannya kemana. Nah, itulah saat lady in waiting itu jelas banget kita tuh menanti mas yang ini, yang seperti ini gitu. Ngerti, oh nanti itu gua mau dibawa ke sini gitu. Tapi ketika kita datang dengan kegantengan kita, dengan kelebihan kita, tapi nggak ngerti tujuannya, kita akan jadi bingung gitu ya. Makanya tadi saya bilang bahwa perlu nggak ngebahas dating, perlu, itu hanya untuk kita mungkin hanya bisa sharing aja, sharing pengalaman, tapi ada jauh lebih dalam lagi gitu. Dan saya berharap ketika nanti beberapa pria di tempat ini bisa datang, itu udah ngerti purpose-nya dulu gitu. Makanya kalau yang saat ini anak-anak youth yang kayak Sarlen gitu ya, kayak Lois gitu yang belum kebayang 2-3 tahun menikah, mending fokus dulu sama yang namanya purpose hidup kita gitu ya. Nah, itu sekolah kita, pelayanan kita, bangun dulu gitu. Nanti saya akan bahas lagi. Tapi sampai di sini mungkin pria mau nambahin, Pak Ben? Ada yang mau ditambahin sebelum saya masuk kepada wanita? Ya, itu tadi saya juga lagi tulis lagi di chattingnya supaya nanti bisa dibaca. Jadi sebetulnya kembali bahwa seorang pria itu sangat penting untuk memperlihatkan karakternya. Dan karakter ini seringkali dibuat-buat, seringkali akhirnya dibuat tertutup lah ya, tertutup di hadapan seorang wanita. Makanya saya tulis tadi di sini belum selesai, bangunlah karakter kepriaan itu di atas sebuah kejujuran. Ya, terus gunakan kesetiaan sebagai batu penjurunya. Ini bahasanya agak lebay sih ya. Gunakan kesetiaan sebagai batu penjurunya, pakailah kebenaran sebagai dindingnya, maka karakter itulah yang akan diakui oleh setiap wanita ya. Bahkan akan menjadikan para pria itu menjadi tangguh menghadapi berbagai macam godaan. Itu aja sih mungkin ya. Oke.
Oke, saya lanjut ke cewek ya. Mungkin nanti kalau ada yang nambahin boleh ya, Gembala atau teman-teman sendiri juga mau nanya boleh ya. Tapi saya akan lanjut dulu. Nah, sebenarnya sama hal dengan wanita sih gitu ya. Walaupun Tuhan benar-benar concern banget dalam menciptakan pria karena dia menaruh sebuah tujuan ilahi, tapi saya percaya Tuhan juga membentuk wanita itu benar-benar luar biasa sebenarnya dahsyat, dan kita bersyukur menjadi seorang wanita sebenarnya. Sangat-sangat bersyukur. Kenapa? Karena wanita itu sangat dibutuhkan gitu. Hari-hari ini juga memang dunia sedang kehilangan figur wanita juga sih. Banyak sedikitnya gitu ya, kita melihat wanita-wanita zaman sekarang yang akhirnya juga ngebuat pria-pria tuh seperti ini berpikirnya. Ya tadi gitu, saya bilang bahwa ketika wanita itu selalu berpikirnya bahwa pria itu memilih wanita tuh lebih lebih melihat sisi luarnya. Sehingga kadang kita sebagai wanita itu fokusnya sama membangun yang sesuatu yang terlihat gitu ya nggak sih? Padahal tadi sebenarnya jauh yang tidak terlihat itu jauh lebih penting gitu ya. Yang terlihat itu kan kadang kadang terlihat itu ya sementara gitu. Padahal jauh yang tidak terlihat itu dari sisi wanita, mungkin ada beberapa wanita di tempat ini, saya ada lihat Sarlen gitu ya. Tapi saya berharap Sarlen fokus dulu sama sekolah, tapi ini jadi bekal gitu. Bekal bagaimana ketika kita masih muda itu harus membangun sesuatu dari sejak kita muda gitu. Jadi waktu saya membangun kewanitaan saya juga bukan saya bangun ketika saya ikut WB, karena gini, jadi wanita itu kan bukan seperti setelah kita menikah dengan seorang pria baru kita disebut wanita gitu ya. Atau ketika kita sudah punya anak, artinya dia adalah wanita karena bisa melahirkan, bukan itu kan. Bukan itu gitu. Kita disebut wanita tuh bukan itu sebenarnya. Dari semenjak kita dilahirkan kita memahami panggilan kita sebagai seorang wanita, dan kita harus bangun sebenarnya kehidupan kewanitaan kita tuh dari sejak muda gitu. Bagaimana ketika saya punya anak perempuan Darlen, saya harus bangun kewanitaan dia dari sejak dini gitu kan. Sejak dini bagaimana Darlen menyadari kewanitaannya, bahwa wanita juga punya potensi yang besar, punya satu hal yang berharga gitu. Kalau dibilang kalau di WB itu seperti mutiara gitu ya. Mutiara, bukan masalah cantik parasnya, bukan, tetapi ada keindahan di dalamnya yang memang perlu dibangkitkan. Jadi saya berharap ini jadi bekal untuk semua para wanita-wanita di GBT gitu. Kita harus bangun kewanitaan itu dari sejak muda. Jadi kita dikatakan wanita itu bukan seperti nanti sudah seperti saya punya anak, bukan gitu ya. Atau nanti kalau udah benar sah menikah nih, nah baru dia disebut wanita. Enggak juga gitu. Tapi dari mulai saat ini dengan kewanitaan kita, pertama wanita itu waktu kita masih melatih masa di mana kita dijemput oleh seorang pria gitu, kita membutuhkan waktu. Saya waktu itu pacaran umur 25 tahun gitu ya, menikah saya umur sekitar ya 30 tahun. Sebenarnya masa-masa saya menuju sampai 30 itu adalah masa-masa penantian saya. Saya yang nunggu dijemput, lady in waiting, boys in action. Jadi ya saya menanti aja siapa pria yang akhirnya mau menerima saya apa adanya gitu. Dan saya dari semua pria yang pernah saya bukan saya pacari ya, karena saya nggak pernah pacaran sama yang lain, tapi yang saya dekat dengan saya, ya saya mau katakan bahwa hanya Pak Frans lah yang akhirnya bisa menerima saya apa adanya gitu. Yang bisa menerima kewanitaan saya apa adanya itu adalah dia. Tapi di masa-masa penantian itu, saya benar-benar menantikan dengan satu bagaimana saya membangun kehidupan kewanitaan saya dengan baik di dalam Tuhan gitu. Yang pertama adalah wanita itu harus memiliki rasa penyerahan yang nggak pernah ragu gitu. Wanita, waktu saya akhirnya menyadari kewanitaan saya sanggup meninggalkan gitu ya, berani meninggalkan hal-hal yang biasa gitu di belakang saya, dan saya mulai mengejar Yesus gitu dengan segenap hati saya. Saya ingat waktu saya kelas 3 SMP kenal Tuhan, di situ saya benar-benar total ikut Tuhan. Di situ saya benar-benar total melayani Tuhan. Saya benar-benar waktu itu ikut panggilan Tuhan, baik jiwa, pikiran saya benar-benar, saya tuh kayak gimana ya, kayak orang ngalamin cinta mula-mula sama Tuhan tuh bener-bener gitu. Di situ saya ngisi waktu saya untuk terus mengejar Tuhan gitu. Saya ingat banget gitu ya, hari Minggu bisa dari pagi sampai sore gitu ya. Saya ikut komsel, saya ikut doa, saya mengisi kewanitaan saya untuk meninggalkan hal-hal yang biasa, dan saya fokus benar-benar mau mengejar Tuhan saat itu. Dan saya mau, karena saya berpikir saya harus menyerahkan hidup saya tanpa ragu loh sama Tuhan gitu. Saya harus serahkan kehidupan saya sama Tuhan. Jadi saya berani meninggalkan waktu itu hal-hal yang mungkin saya waktu itu padahal masih SMP loh, saya masih SMP. Tapi cinta mula-mula saya waktu itu berkobar banget karena saya nggak ragu sama, oh saya menyerahkan hidup saya sama Tuhan tuh benar-benar nggak ragu.
Jadi kita sebagai wanita, kayak Sarlen jangan pernah ragu untuk menyerahkan kehidupan kewanitaan kita tuh sama Tuhan gitu. Nah, yang kedua, wanita itu harus rajin. Gitu. Kita akan belajar dari kisah Rut ya. Rut itu kalau kita baca dari Rut 1, pasal 1, 2, 3, 4, bagaimana Rut itu melambangkan wanita yang rajin gitu loh. Dia bisa melayani mertuanya, dia dia harus mengumpulkan gandum gitu di ladang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya gitu. Ini wanita yang rajin gitu. Yang pertama adalah kita jangan ragu sebagai seorang wanita untuk menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Kalau kita punya waktu untuk kita bisa layani Tuhan, kita layani Tuhan. Kita terus totalitas buat Tuhan. Yang kedua, kita tuh harus rajin gitu ya. Wanita tuh harus rajin gitu. Dan saya berharap di sini ada Sarlen, ini ceweknya ya. Ada yang lain nih, Siska nggak ada ya? Harus rajin gitu, harus rajin. Ada Siska, ada tuh. Siska ada juga. Ada, halo Sis. Ada. Ya kan? Yang pertama, jangan ragu untuk ngerahin hidup kita sama Tuhan. Yang kedua, kita harus jadi wanita tuh harus rajin. Harus rajin gitu. Nggak bisa, wanita tuh nggak bisa males. Harus rajin. Karena nanti di masa depan nanti kerajinan ini sangat dibutuhkan. Gitu ya. Sangat dibutuhkan. Kita harus rajin. Yang ketiga tuh wanita tuh harus beriman. Harus punya iman katanya ya. Kekhawatiran akan pasangan hidup adalah satu persoalan yang selalu dihadapi sama setiap wanita. Tapi kalau wanita udah yang umur 30, kita udah mulai khawatir gitu ya, 28, 29 tuh udah kekhawatiran gitu. Kalau ngomongin Sarlen masih SMA, dia pasti akan masih santai Sarlen dulu. Wah, Khalida tuh masih seumuran Sarlen. Khalida punya buku tuh, punya buku. Sampai ditulis, aku tuh pengen cowok yang pertama tinggi gitu ya, harus pelayanan. Wah, dicatat itu saya kurang lebih ada 10 tuh. Saya catat masih di umur Sarlen tuh. Saya catat gitu ya. Tapi itu ada satu fungsinya, ada baiknya juga yang ngebuat kita akhirnya kita punya batasan. Tapi waktu itu saya punya pengen cowok yang seperti ini sampai dicatat gitu ya. Nah, tapi kita pastikan kalau kita menjadi wanita harus punya wanita yang beriman gitu ya. Ruth juga walaupun dia nggak dijanjikan peluang bersuami sebenarnya waktu dia mengikuti Naomi gitu, tapi Ruth tetap mempercayakan masa depannya sama Tuhan. Kita harus punya iman, kita harus percaya bahwa kita tuh di dalam Tuhan tuh kita pasti akan memiliki masa depan yang baik gitu. Dan ini penting gitu. Ini penting kita menjadi wanita-wanita yang punya iman, penting banget. Di 1 Petrus 5 ayat 7 bilang gini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia memelihara kamu gitu. Karena memang wanita itu kan mudah khawatir gitu. Tadi saya bilang kalau umuran Sarlen sih masih santai. Ya udah di umuran kayak kita 28, 29, kekhawatiran wanita itu cukup luar biasa. Nah, seringkali ini akhirnya yang tadi punya syarat tuh ya, yang tadi satu pengen cowok A, B, C waktu SMA, kuliah, ya udah umur 23 akhirnya bilang siapa aja lah yang penting mau. Nah, ini kan bahaya. Kekhawatiran ini seringkali membuat kita juga bahaya, jatuh di dalamnya. Akhirnya kita ketemu cowok yang mana aja oke lah, yang penting aku punya pacar, yang penting aku bisa status aku berubah. Nah, kekhawatiran ini yang kita harus hindari. Makanya itu kita harus jadi wanita-wanita yang beriman, yang percaya bahwa masa depan kita tuh ada di dalam Tuhan gitu. Yang keempat, kita menjadi wanita-wanita yang penuh kewajiban. Artinya penuh kewajiban gini, tadi yang saya bilang nggak cukup hanya cantik parasnya, nggak cukup hanya itu, tapi wanita itu jauh lebih di dalamnya itu penting banget gitu ya. Bagaimana wanita itu bisa menghargai orang lain gitu, taat sama orang tua, sabar gitu. Kebayang nggak kalau kita menemukan wanita yang seperti ini gitu ya, taat orang tua, menghargai orang lain gitu. Kebayang kita punya anak perempuan suka ngelawan, pasti juga akan aneh gitu ya, something aneh gitu ngeliat wanita. Kalau wanita tuh kan biasanya lembut gitu ya, taat orang tua, sabar, jujur gitu ya, suka melayani, nggak tanpa diminta aja tuh bagian perempuan tuh suka melayani walaupun nggak diminta gitu ya. Terus nggak membuang-buang waktu yang nggak penting untuk melakukan yang nggak penting gitu ya. Nah, wanita itu perlu menjadi wanita yang penuh kewajiban, bukan hanya sibuk memikirkan bagaimana mempercantik parasnya. Ini perlu, tapi ada yang jauh lebih penting gitu. Dan sebenarnya ini yang perlu kita bangun wanita-wanita di gereja Tuhan, terlebih di YCL gitu. Wanita-wanita yang harus mulai mengerti kewajibannya. Terus wanita yang penuh pengabdian gitu ya. Wanita masa kini tuh banyak yang mengabdikan dirinya tuh
sama hubungan cinta yang sesaat atau disebut dengan bucin gitu ya nggak sih? Dan ini tuh mengerikan gitu ya, mengerikan cewek-cewek, wanita-wanita gitu. Jangan sampai kita tuh bucin gitu. Eee, kita baca coba di Rut 2 ayat 12. Ada yang bisa baca nggak? Rut 2 ayat 12. Rut 2 ayat 12. Kamu yang silahkan. Saya bantu baca ya. Yo. Rut 2 ayat 12 katakan, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Ya, gimana Rut itu mengabdikan dirinya tuh benar-benar sepenuhnya sama Tuhan gitu. Bagaimana Ruth tahu banget gitu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang penuh dengan janji. Dan hari ini kita tuh seringkali wanita-wanita tuh salah mengabdikan dirinya. Dia pikir bahwa cinta segalanya. Dia pikir nggak dengan cinta hidup aku end gitu loh. Seringkali kalau gua hari ini nggak pacaran, ya gua ketinggalan sama yang lain. Yang lain pacarnya udah 6, 7, 8. Hari ini kalau gua nggak pacaran, ya gua apalah gitu dan salah mengabdikan. Tapi hari ini kita diingetin gimana Ruth tuh bisa mengabdikannya sama Tuhan gitu. Saya percaya gini loh, ini karena ini penting banget karena kalau kita nggak siasati dengan baik, ya kita akan jadi wanita yang bisa jatuh gitu ya. Jatuh kepada hal apa? Yang keenam tadi, wanita yang murni gitu, wanita yang murni. Karena masa kini tuh banyak banget wanita-wanita tuh yang udah apa ya? Suatu masa di mana ketidakmurnian seksual tuh begitu terang-terangan gitu. Ya nggak sih? Benar nggak? Udah terang-terangan banget gitu ketidakmurnian. Makanya tadi kalau kita salah mengabdikan, kalau kita terlalu mengabdikan diri kepada cinta yang disebut dengan bucin, nah kita bisa jatuh kepada ini ketidakmurnian lagi gitu. Dia udah terang-terangan gitu, udah terang-terangan sebenarnya. Banyak wanita-wanita tuh yang saya udah yang apa ya, pakai baju terbuka, baju pendek tuh kayaknya udah biasa aja, malah dia menganggapnya ya asik gitu loh. Sebenarnya bukan lagi berbicara tentang mode atau berbicara tentang fashion, tapi dia udah mulai asik aja dengan baju pendek, baju terbuka, dan ini udah terang-terangan gitu. Karena tadi dia salah mengabdikan pengabdian hidupnya salah. Makanya jangan sampai kita salah. Kalau kita jadi orang yang bucin, kita ngerasa melakukan apa aja kita mau, yang penting dia mau mencintai saya. Saya pernah bagiin ini waktu tentang temanya tuh penerimaan ya. Banyak sekali cewek-cewek akhirnya gini, yang penting dia mau sama saya, apa aja saya mau lakukan. Nah itu akhirnya ketidakmurnian, udah nggak jadi murni lagi kita sebagai wanita. Dan ini memang hati-hati gitu. Jangan jadi bucin, jangan jadi salah mengabdikan diri gitu ya. Nah kita hari-hari ini kita mau jadi wanita-wanita yang murni, yang mau terus menjaga kekudusan kita karena kita ini mahal, kita ini berharga. Jangan sampai kita kehilangan itu gitu. Ini keberhargaan wanita. Yang ketujuh, wanita tuh harus memiliki rasa aman ya. Ruth, wanita muda yang lajang, terus dia janda juga, pasti sebenarnya dia mengalami yang samanya kerinduan gitu ya, ngalamin kerinduan, ngalamin kesepian gitu ya, kehangatan seorang suami itu pasti dia ngalamin banget gitu. Tapi toh Ruth tetap hidup dalam kemenangan atas keinginannya gitu ya untuk berburu pria gitu ya. Dia bisa menahan dirinya gitu. Jadi banyak banget wanita itu jatuh itu karena salah mencari tempat yang aman sebenarnya. Jadi pada dasarnya cowok-cowok sebenarnya cewek itu mencari tempat yang aman. Nah, seringkali kita jatuh tuh karena kita menaruh rasa aman kita tuh kepada tempat yang salah. Pada tempat yang salah. Jadi waktu dia lagi galau, lagi banyak masalah di rumah, datang pria ngajak curhat, enak nih si cowok ini diajak curhat. Nah, disitulah. Jadi sebenarnya wanita tuh celahnya sangat-sangat banyak gitu. Makanya jangan salah mengabdikan dirinya gitu. Terus jangan juga menaruh rasa aman kepada sembarang tempat gitu. Dan saya punya adik gitu ya, yang cewek. Dia tuh sempetnya dulu awal-awal gonta-ganti pacar, bolak-balik. Apaan, udah ganti lagi, saya bingung gitu. Saya sempat nanya sama dia, sempat nanya, "Kenapa sih kamu udah ganti pacar?" Karena dia tuh gini, "Kenapa sih kamu pengen punya pacar?" Saya tanya adik saya, jawabannya gini, "Ya enak, bisa diajak curhat."
gitu loh. Itu kan dia salah menaruh rasa aman. Jadi dia menunggu tempat yang aman untuk dia bisa cerita gitu. Nah, sebenarnya ya adikku Sarlen gitu. Maksudnya kita nggak jangan selalu menaruh rasa aman kita gitu. Yang penting enak diajak curhat, diajak cerita, lagi kesel di rumah, masalah di rumah atau masalah di sekolah, ketemu sama pria yang mau dengerin, nah udah nih, ini kayak gue aman nih sama dia. Nah seringkali wanita tuh sering jatuhnya di situ. Jadi jangan salah menaruh rasa aman ya gitu. Kita harus tahu rasa aman kita tuh hanya sama Tuhan. Ada Tuhan sejatinya rasa aman kita gitu ya. Nah, yang ke-8 wanita itu wanita yang puas gitu ya. Wanita tuh harus jadi wanita yang puas. Wanita yang puas adalah wanita yang di tengah-tengah penderitaan tuh dapat menjadi alasan untuk dia nggak puas waktu dia mengalami kesulitan gitu ya. Wanita yang puas adalah wanita yang di tengah-tengah penderitaan tuh dapat menjadi alasan untuk puas, untuk tidak puas, tapi malah mensyukuri keadaan dan tidak buru-buru dalam mengambil keputusan gitu ya. Jadi kita tuh harus merasa puas, merasa bersyukur. Kita tuh diciptakan sebagai wanita yang unik, yang berharga di mata Tuhan. Jangan sampai kita salah mengambil keputusan. Apapun kita harus pikirkan matang-matang. Tadi jangan sampai hanya karena pengen rasa aman, hanya karena senang pengen bisa diajak curhat gitu ya. Terus akhirnya butuh pacar buat apa sih? Hanya buat tempat curhat. Itu kan aduh sayang banget gitu. Buat saya itu sayang banget gitu ya. Dan seorang wanita itu perlu gitu. Akhirnya kita cewek-cewek tuh perlu pemantau rohani, perlu kakak-kakak rohani. Jadi kalau ada yang bisa punya kakak rohani itu bagus untuk terus terpantau dan kita bisa sharing sama kakak rohani, kita sharing sama ibu rohani kita gitu. Jadi jangan jadikan gua mau cari pacar hanya untuk temen curhat. Nah itu bahaya. Bahaya kalau hanya sekedar itu gitu. Jadi kalau beberapa kita survei kenapa kok banyak sekali anak-anak cewek cepat pacaran, sebenarnya banyaknya kayak gitu. Kalau saya tanya, ya buat tempat curhat gitu loh. Dan itu sayang banget. Yang 9, wanita yang penuh keyakinan ya, wanita yang penuh keyakinan, wanita yang memandang masa depannya dengan menyerahkannya semua kepada Tuhan gitu ya, yang nggak pernah menyerah dengan keadaan. Dia selalu menyerahkan yakin gitu, yakin aja deh, percaya aja deh. Tuhan mah pasti sediakan yang terbaik gitu ya. Waktu kita bisa menjadi wanita yang di dalamnya tuh benar-benar kita jaga. Wanita terus dijaga di dalamnya. Wanita yang sabar. Yang terakhir adalah wanita yang sabar. Wanita yang sabar seperti Ruth ya, tidak mengizinkan lingkungannya atau ketiadaan rekan pria membuatnya nggak sabar gitu. Waduh, pokoknya begitu ada cowok yang nembak, aduh udah langsung okein aja lah gitu ya. Ternyata enggak, kita harus jadi sabar, tenang dulu. Karena waktu saya menjalin hubungan sama Tuhan juga saya sabar. Saya menunggu dulu, saya tanya Tuhan. Saya lihat dulu karakternya, gimana ya keluarganya, kebiasaannya, gimana cara berpikirnya. Sabar gitu, jangan main begitu ditembak, jebret, okein aja gitu, jangan gitu. Karena ini bukan sedang berlomba-lomba seberapa banyak mantan kita, bukan. Sehingga kita bikin alumninya nanti, bukan gitu ya. Karena keberhargaan kita itu penting soalnya. Jadi wanita-wanita, seberapa dari kita nih, beberapa wanita di tempat ini penting untuk kita menjaga bagian dalam. Tadi saya bilang bahwa wanita itu seperti mutiara soalnya. Ya, seperti mutiara, jadi harus dijaga. Dan saya percaya kalau kita bisa memiliki 10 karakter ini, percaya gitu, bahwa saya yakin Tuhan juga akan kasih yang terbaik. Dan contohnya saya juga dikasih yang terbaik sama Tuhan. Ini yang terbaik, benar-benar yang terbaik dalam hidup saya gitu, yang Tuhan akhirnya kasih. Saya pikir awalnya saya berpikir bener nggak sih ini dari Tuhan, orangnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Tapi waktu saya mulai menjalani lebih dalam lagi, ini benar-benar yang terbaik. Waktu tadi kita memiliki 10 karakteristik wanita gitu ya. Jadi mari kita belajar menjadi wanita-wanita yang berkarakteristik gitu ya, membangun kehidupan kita gitu ya. Karena dan wanita itu sebenarnya pria-pria apa sih ciri-ciri pria yang kita nantikan gitu ya. Kalau ini ya sedikit menurut saya lah ya. Pertama ya saya tuh suka sama pria yang selalu menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan sendiri. Artinya tuh nggak egois gitu ya. Yang kedua pria yang selalu bersukacita gitu ya dengan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan gitu, hubungan intim dengan Tuhan. Yang ketiga menjaga hubungan tuh sebagaimana patutnya gitu ya.
terus nggak mau melompat mendahului waktunya Tuhan gitu, terus berusaha memenuhi kebutuhan praktis orang lain, punya empati sama orang lain. Itu kita suka gitu sama pria-pria yang punya empati sama orang lain, yang empati sama keadaan gitu, nggak cuek sama keadaan gitu ya. Terus selalu membela yang benar gitu ya. Yang salah tuh jangan dibenerin, yang salah ya salah gitu ya. Menyelesaikan tugas tanggung jawabnya gitu. Kita tuh suka sama pria-pria yang bisa menyelesaikan tugas sampai selesai dan bertanggung jawab. Nggak setengah jalan terus quit gitu ya. Kalau ada di antara kita mau katakan kita nggak suka sama pria-pria yang setengah jalan terus quit gitu ya. Kita tuh suka sama pria yang selalu menyelesaikan tugasnya sampai selesai gitu. Terus mengerti pentingnya perasaan dan emosi gitu ya. Cukup simpati, punya simpati juga gitu, ngerti perasaan, ngerti juga gitu, dan yang akhirnya tuh mau lari dari pencobaan gitu. Ya, pria-pria tuh kita tuh senang, kita tuh sedang menantikan pria-pria yang berani lari dari pencobaan. Nggak ada pencobaan terus dideketin gitu. Kita tuh suka banget kalau ada pria tuh ada pencobaan dia lari. Nah, kita tuh suka banget karena kita ngerasa bahwa ini patut diperjuangkan lah, bahasanya patut didoakan gitu ya. Ngomel banget semuanya. 9-10 karakter deh. Iri gue. Gitu ya teman-teman. Jadi ini sih yang perlu kita bangun sebenarnya. Kalau kita udah bisa bangun ini, sebenarnya nggak usah perlu khawatir, Tuhan pasti sediakan yang terbaik sebenarnya buat kehidupan kita. Walaupun mungkin semua berbicara tadi ya, tadi saya bilang waktunya Tuhan itu tadi berbicara tentang grace, bertumbuhkan sama effort. Kalau hari ini mungkin kok sampai sekarang belum, ya mungkin effort kita yang kurang. Ya kita ayo effort lagi aja, usaha lagi, berdoa lagi, lakukan lagi apa yang harus kita lakukan gitu. Mungkin ada yang mau nambahin atau bertanya atau apa? Boleh, yuk yang mau nanya. Atau ada yang mau nambahin nih dari Pak Agem, Bugem, atau dari teman-teman yang lain. Kalau aku Kecil suaranya nih ya. Kenapa Pak Agem? Suaranya kecil, Daniel. Saya nggak tahu di tempat yang lainnya. Oh, sorry. Kayaknya aku nggak pakai mic deh. Oke, setting. Cek. Yuk, ada yang mau nanya? Kalau gue banyak sih. Ini Kamuel ke gue udah ada berapa? Sok tanya aja biar Pak Gem yang jawab. Kamuel mau sendiri apa diwakilin gue? Ini ngomong-ngomong yang Vivo X70 itu siapa ya? Aku nggak tahu nih. Aku mau nanya nih. Gue aja yang nanya Kamuel ya berarti ya? Apaan nih? Oke. Yang pertama. Neil. Gimana caranya kita bisa apa ya namanya tuh cari seseorang yang tepat itu ketika kita sibuk bekerja, sibuk narik gitu. Pertanyaannya gitu. Ngarang. Gimana tuh Pak Ben? Pakai bahasa sibuk narik itu kayaknya lebih mengacu kepada Gojekers ya. Ngarang itu Pak Ben itu. Minta diwakilin sih tadi. Ya pada dasarnya sih nanti nggak tahu ini yang jawab siapa, saya atau Bu Linda nih kan? Boleh Pak Gem. Ya pada dasarnya sih sebetulnya kalau bahasa kita ya ngikutin orang-orang yang di dunia ini bilang gini bahwa rezeki jodoh gitu nggak pernah ketuker ya. Jadi Tuhan itu memang sudah pasti siapkan buat setiap kita pasangan yang terbaik. Walaupun tanda petik hari ini kita dengan begitu sibuknya ada dalam pekerjaan, tapi yang harus menjadi dasarnya itu ini, bahwa ketika kita sibuk dengan pekerjaan kita, tujuannya apa tadi? Ya kalau tadi kita lihat sharing tadi bahwa setiap kita tuh harus punya tujuan dulu dalam kehidupan. Nah, kalau kita udah punya tujuan dalam kehidupan, kita pun pasti sadar bahwa apa yang hari ini kita sedang kerjakan dalam pekerjaan kita itu adalah sesuatu yang memang harus kita kerjakan. Karena salah satu yang memang
harus pria lakukan ya. Kalau tadi kan ngomong lagi narik, tadi ngomongnya seorang pria dong, atau bahasa yang bahasa mewakili gitu ya, bahasanya ini adalah seorang pria, baik itu Daniel ataupun Samuel, siapapun itulah pasti adalah seorang pria gitu ya. Artinya memang kehidupan kita sebagai seorang pria itu akan dilihat langsung oleh pasangan ketika kita memang hari ini bisa bekerja untuk kehidupan. Betul nggak? Kalau kita udah malas-malas kerja, ya jangan haraplah kita akhirnya bisa dilirik sama seorang wanita. Betul nggak yang wanita-wanita yang ada di sini gitu ya? Lida ada Siska juga. Ngelihat kita jadi seorang pria yang males, yang kayak gitu, pasti nggak akan dilirik. Tapi kalaupun kita hari ini sedang melakukan pekerjaan kita dengan giat-giatnya, ya perempuan juga pasti nilai, ih gila nih, cowok fighting banget gitu. Ini Kamu cowok banget, gitu. tinggal tunggu waktu ini. Ngel banget gitu loh. Tapi yang paling penting adalah gini, dasarkan segala sesuatu dalam kehidupan kita adalah kita lagi mengejar nilai-nilai kerajaan Allah. Itu yang paling penting dulu. Sehingga apapun yang hari ini sedang kita kerjakan, ya nggak hanya sekedar bekerja, sekolah, atau apapun. Karena banyak hari ini yang sudah usianya seperti saya pun, kan masih sekolah ya. Bukan berarti artinya bahwa ini adalah untuk masa-masa usia sekolah. Bukan di situ gitu ya. Nah, saya sudah tegaskan juga sama anak saya, Sarlen. Waktu Sarlen bilang, ya mungkin sepertinya kita boleh lihat pasangan itu minimal selalu lulus SMA, biarlah itu kan pemikiran dia. Tapi saya sebagai seorang ayah bertanggung jawab dengan apa yang menjadi prinsipnya itu gitu ya. Karena kembali kan minggu lalu kita sepakat ya, saya ngelihat tiga minggu bahasan ini kita semua sama gitu, baik Lucky, saya juga Lide menyatakan bahwa sebetulnya dalam kebenaran firman Tuhan tidak ada yang namanya kata pacaran. Tapi ketika kita bicara tentang bagaimana kita memilih pasangan, ya saya tekankan di minggu lalu bahwa setelah kita dewasa secara mental dan spiritual, gitu kan. Kapan kita dikatakan dewasa? Setelah kita siap menerima tanggung jawab, baik seorang pria ataupun seorang wanita tadi. Seorang wanita yang siap percaya bahwa dia adalah apa tadi bahasanya permata, apa tadi? Mutiara gitu ya. Nah, pria pun permata ya. Pria pun sama sebetulnya, seberapa pria itu bisa membawa hidupnya bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Enggak dilihat kenal usia. Walaupun usia Samuel hari ini sudah mendekati 40, belum tentu bisa dikatakan dewasa kalau belum siap. Nanti ada follow up question, Pak Ben. Habis ini ada follow up question. Oke, siap. Ya, itu dulu ya, Pak Ben. Aku nambahin dikit ya. Sebenarnya gini loh. Kan tadi pertanyaan Daniel tuh gimana sih kita bisa dapat pasangan, kita lagi sibuk kerja. Sebenarnya gini, prinsip Tuhan kasih pasangan tuh ini loh, di Keluaran 2 ya, di Keluaran 2 ayat 18 gini. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi gini, permasalahan gini, waktu aku akhirnya pacaran itu, awalnya gini, gue lagi sibuk kerja, itu lagi asik-asiknya kerja, lagi asik-asiknya ngurusin keluarga, lagi asik-asiknya pelayanan, sebenarnya nggak butuh pacar saat itu. Nah, terus Tuhan kasih. Jadi gini prinsipnya, Neil. Tuhan tuh kasih kalau ketika kamu tuh udah nggak bisa sendiri. Kalau sampai hari ini Muel masih sendiri, karena Tuhan lihat dia masih mampu sendiri, gitu. Oh, gitu aja, serius. Artinya gini, masih kuat kapan sih Muel bisa akhirnya dilihat sama Tuhan, dia udah nggak sanggup sendiri. Ketika Muel itu udah penuh, pelayanannya penuh, kerjaannya penuh, udah rumah nggak keurus, Tuhan lihat, nih orang butuh penolong, Tuhan kasih. Tapi kalau sampai hari ini Tuhan nggak kasih, artinya Muel tuh masih mampu sendiri gitu. Karena di sini bilang gini kan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong. Dia nggak baik, Tuhan lihat gini, dia nggak baik sendiri. Nah, waktu saya sibuk pelayanan sebagainya, mungkin Tuhan melihat dia nggak baik nih sendiri aja. Akhirnya Tuhan kasih nih pasangan gitu loh. Akhirnya disitulah pelayanan saya makin kemana-mana. Sekarang makin ditemenin, ada yang nganter dan sebagainya gitu ya. Dan situ Tuhan baik. Nah, jadi mungkin Daniel, Muel, kalau kamu sibuk kerja, kalau Tuhan belum kasih, artinya kamu masih mampu untuk lakukan itu sendiri. Jadi ya udah lanjut aja dulu sampai Tuhan melihat kamu nggak baik sendiri, baru Tuhan kasih, baru di situ dipertemukan gitu. Jawab ya, clear ya kamu ya. Jadi mungkin Muel sekarang kurang sibuk, kurang sibuk, diperbanyak lagi jam pelayanannya, diperbanyak lagi jam cari uangnya, terus diperbanyak lagi, dimaksimalin lagi sampai Tuhan bilang, Muel, lu nggak cocok nih sendiri nih, lu butuh penolong. Di situ Tuhan kasih gitu. Oke. So follow up question. Lanjut kamu ya, gue bacain.
Hah? Nah, gue lagi. Maksudnya tadi di masa-masa kita apa namanya dalam masa penantian gitu ya, terus kerja aja. Tapi faktanya yang kita rasain tuh kayak Kamuel gitu ya khususnya. Ah, gue lagi. Parah si Daniel. Kayak gini pertanyaannya tuh yang Kamuel tulis. Apa ini? Semua teman-teman di lingkungan aku tuh satu-satu udah mulai nikah atau tunangan tahun ini. Oh, salah ya, Dan. Jadi sedikit Curhatan lu itu mah. jadi mulai apa ya namanya? Curhatan lu itu mah. Kacau. Jadi mulai ada pressure gitu. Omongan orang dari sosmed maybe dari Parah ya, Dan. Kaida gitu. Nah, gimana untuk handle pressure orang sih? Aduh, ampun. Nanti ini yang muda-muda bentar ya, pertanyaannya ada buat kalian kok. Ini yang tua-tua dulu. Ya mungkin tadi firman Tuhan tadi pagi itu jadi sebuah jawaban sebetulnya. Bagaimana setiap kita ketika kita ada dalam sebuah pengharapan, kita jelas bahwa pengharapan itu ya adalah sebuah jangkar kehidupan kita. Tapi pastikan bahwa jangkar kehidupan kita itu terbuat dari material yang benar. Gitu. Material yang kuat, yang tersangkut kepada batu karang yang teguh, gitu kan, yaitu kepada firman, ya kepada persekutuan dengan Tuhan. Sehingga seperti Abraham tadi kan menunggu 25 tahun itu adalah masa yang bukan sebentar, yang dia juga menghadapi cercaan dari banyak orang, mungkin rasa malu yang tadi saya tekankan adalah Abraham melewati rasa malu selama 25 tahun. Mana janji Tuhan, mana janji Tuhan. Tuhan tadi kalau dikatakan bahwa tidak baik bahwa kita itu hidup seorang diri, ya dikasih pasangan yang sepadan. Mana Tuhan, kapan Tuhan, kapan Tuhan? Kita udah siap belum gitu kan? Memiliki satu jangkar yang kuat tadi gitu ya. Kalau tadi agak sedikit nyerempet di awal, ya memang ada satu tuntutan bagi seorang pria, di sini mayoritas ada banyak pria juga yang ada di room ini, Zoom ini. Jadi bagaimana kita betul-betul bisa mengejar apa namanya, bisa melihat sebuah nilai harga sebuah kebesaran gitu. Ya, harga sebuah kebesaran itu yang kita memang harus bawa sehingga kita punya strategi untuk menang. Salah satunya apa? Ya kita juga harus bebas dari keuangan. Dalam keuangan itu harus bebas dalam keuangan. Benar nggak? Makanya kerja itu baik dan harus supaya apa? Supaya kita bisa punya satu kemenangan dalam keuangan gitu loh. Itu tanda petik bahwa nggak berarti bahwa gini, oh tandanya kalau hari ini saya nggak punya duit, saya nggak menang. Enggak. Tapi bagaimana kita bebas dari hutang? Ya karena untuk memberi itu nggak perlu kita banyak duit. Nggak ada duit pun kita bisa memberi. Nah itu, sok lanjut lagi. Jadi melebar ini. Oke. Nah ini dari yang muda-muda nih pertanyaannya. Dari sticker question di IG, Instagram. Pertanyaannya gini. Pacaran beda denominasi boleh nggak? Nanti waktu mau lanjut ke nikah, bagaimana mutusin denominasi mana yang mau dipilih? Harus gembala yang jawab itu mah. Saya mah terserah Gimana, gembala ya? aja, kan? Ini jadi pergumulan anak-anak. Iya. Kalau karena saya seorang gembala, jadi saya bilang gini, pacaran antar denominasi boleh. Dan bagaimana memutuskan harus di GBT Cimahi. Dengar tuh. Gitu. Ya, jadi itu keputusan dari seorang gembala begitu. Kalau minta tanya sama saya. Oke. Terakhir. Kamel mau nanya nggak atau yang lain ada yang nanya? WA, kalau itu WA mami dulu gitu. Sebelum kita main games untuk dapetin hadiah yang udah disiapin. Mungkin James mau nanya tuh sesuatu. James, yang boleh ini langsung juga di kolom chat atau Tante Vivo. Yuk. Pertanyaan terakhir besok siapa? Kamu nggak ada yang mau tanya lagi? Ada Tanto tuh Niel, mungkin Tanto mau nanya sesuatu Niel. Mas Tanto mau nanya? Tanto punya pergumulan yang sama Samuel atau mungkin sering sharing kan? Oke. Kalau nggak ada gue lagi deh ya. Ini bukan dari kamu yang nggak tahu dari siapa sih.
Wait. Nah, ini terakhir deh buat nutup 3 minggu. Menurut Pak Ben sama Kalida tuh, ini suara apa nih? Dating yang sehat tuh kayak gimana nih untuk konklusi 3 minggu kita? Dating yang sehat tuh seperti apa sih? Dari Pak Ben, Kalida, kalau Ki boleh deh. Untuk nutup series dating kita nih. Oke, dating yang sehat tuh gini, dating yang sehat adalah pertama, ketika pasanganmu bisa membawa kamu lebih dekat sama Tuhan. Itu yang pertama. Kalau kamu punya pasangan yang membuat kamu jauh dari Tuhan, buat saya itu nggak sehat. Yang kedua, hidupmu berubah ke arah yang lebih baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, engkau bisa membangun hubungan yang lebih baik, baik hubunganmu dengan keluarga, hubunganmu dengan teman-teman, hubunganmu dengan sekelilingmu gitu. Jadi gini, maksud saya gini, hubungan yang nggak sehat itu gini, yuk cuman kamu sama aku, yang lain kontrak. Nah, itu tuh nggak sehat. Itu nggak sehat. Ya, jadi yang sehat itu adalah hubungan yang bisa membuat hubungan kamu semakin baik dengan keluarga, hubungan kamu semakin baik dengan teman-temanmu, hubungan kamu semakin baik dengan pelayananmu, terlebih tadi, bahwa kamu lebih dekat sama Tuhan. Kalau menurut saya itu hubungan yang sehat. Jadi kamu bisa pada barometer nih, kalau misalnya hubungan kamu udah membuat kamu jauh dari Tuhan, itu udah mulai nggak sehat. Atau hubungan kamu membuat kamu jauh dari keluarga kamu, jauh dari teman-teman kamu, itu udah mulai juga warning-warning, udah mulai nggak sehat tuh, jadi harus mulai diperbaiki lagi. Kalau menurut saya itu, mungkin Pak Gembala atau yang lain bisa nambahin. Ya, kalau dari saya seperti yang saya sudah sampaikan di minggu lalu, ya mungkin kalau yang hadir di minggu lalu juga sudah mencatat atau mungkin bisa mengingat ya apa yang saya sampaikan, bahwa hubungan yang sehat itu seperti apa sih 4 itu. Tadi mirip sebetulnya dengan apa yang Lido sampaikan. Yang pertama itu bahwa kita itu harus sehat secara fisik, ya masih ingat ya, sehat secara fisik. Artinya kenapa sehat secara fisik? Tidak ada kekerasan di dalam berhubungan, ya. Walaupun kita di sini ada pria-pria lebih kuat, pria itu tidak bisa akhirnya menindas seorang wanita, ya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah sehat secara emosional, ya. Jadi hubungan itu harus bisa membangun satu hubungan yang baik, ada timbul kenyamanan, ada pengertian, ada keterbukaan. Tadi ya, nggak hanya mengenal emosi sendiri, tapi harus bisa juga mengenal emosi pasangan lainnya. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengungkapkan atau mengendalikan emosi itu. Dan yang ketiga adalah sehat secara sosial. Tadi mirip yang disampaikan, bahwa pacaran atau hubungan itu tidak mengikat. Artinya hubungan sosial dengan yang lain harus tetap terjaga. Dengan keluarga, dengan teman-teman, dengan siapapun. Dan yang terakhir yang paling penting adalah sehat secara seksual. Itu penting, ya. Karena kembali saya tekankan, secara biologis remaja itu mengalami perkembangan dan kematangan secara seks, ya. Jadi di sini seringkali mempengaruhi kehidupan para anak-anak muda, pada hidup para single, ya, sehingga akhirnya nggak mau perhatikan lagi rambu merah, rambu kuning ataupun rambu hijau, artinya remnya blong, gitu ya. Dan ini tidak juga akhirnya buat orang-orang yang ada secara umum, ya, yang biasa-biasa aja, ini juga bisa terjadi kepada para pelayan yang tidak punya kematangan di dalam kehidupan rohani. Melayani, tapi sebetulnya rohani tidak matang dengan Tuhan. Itu aja 4 hal dari saya. Oke, ada atau idem? Kalau idem, oke. Sekarang kita main games ya untuk dapetin hadiah. Oke. Let me share screen ya. Screen.
Oke. Betul nggak ya? Betul ya? Wait. Oke. Oke. Keluar? Kamu keluar nggak? Oke, gini gampang banget. Ada 2 babak, ada 2 pemenang juga. Nah, by the way, kalau yang dari HP bisa resen nggak ya? Buat jawabnya. Kamu bisa resen? Masalahnya bakal cepet-cepet resen. Bisa ya? Bu, kamu tahu resen di mana nggak? Tahu nggak nih? Jadi nggak bisa jawab. Mas, coba kamu resen dong. Bisa. Oke. Tuh. Ayo semangat Om Wel. Oke. Kita mau mulai. Nah, ini hadiahnya nih. Voucher makan di CI Sapikana untuk 2 orang. Sama ini, lapis, baju, t-shirt. Nah, paling aku minta Khalide nih buat lihat siapa yang resen duluan, bisa nggak Khalide? Aduh, gue liat di mana sih di chat itu ya? Bentar. Wait. Aku harus panel ya. Bentar deh. Jangan gue deh, siapa gitu yang lebih cermat? Gue mau bolor matanya. Oke, saya yang lihat deh, saya yang lihat. Tuh, Pak Ben. Kalau bisa ya kayak Tapi ini ya. si Muya resen terus nih dengan saya nih, gimana? Ini aku overhand Lihat. udah. Kalem, Wel. Oke. makan berdua. Bentar. Aku tampilin dulu lagi. Wel aja masih bingung kalau dapat makan, dia makan sama siapa? Jadi ini ada ciri-ciri gambar nanti gitu ya. Nah, nanti kalian cepet-cepet resen aja kalau udah tahu jawabannya gitu ya. Nanti yang resen jangan jawab dulu. Nanti biar Pak Ben pilih siapa yang paling cepet. Oke. Kita mulai babak yang pertama. Siap nih. Tangannya diresen. 1, 2, 3. Siapa? Bugem udah duluan tuh, resen tuh. Oke, Bugem. Siapa Bugem? Daud, ya betul. Bugem 1. Next slide. 1, 2, 3. Siapa nih? Siapa? Samuel, ayo. Apa? David. Musa, Bukan. kan bagus. Cluenya, kalau gue kasih tau cluenya pada tahu sih. Cluenya murid Yesus. Jangan, biarkan berpikir. Ayo Moel, semangat. Lois siapa tuh? Bernice. Oh, Bernice. Siapa Kasarlen? Terus? Ya, betul, Petrus. Jadi Petrus itu nelayan, dia pernah potong koping. Nah,
Sarlen ya. 1. Next slide. Siap? Yang lower hand dulu. Lower hand ya. Siap. Next slide. 1, 2, 3. Nah. James. James. James siapa? Yusuf. Yusuf, kenapa Yusuf? Karena dibuang ke sumur, terus pernah di penjara. Asik, mantap. Oke, lower hand dulu. Lower hand James. Next, 1, 2, 3. Apa nih? Wah, Kamuel ya? Kamuel nggak sih pertama? Ya siapa Iya, Kamuel? Daniel, Oke, kenapa Daniel? buah singa, Lucky makan pelat sedikit sayur, Lucky. Apa? Makan? makan sayur tuh. Oke. Boleh. Padahal Daniel makannya pizza loh. Oh Ya. iya. Oh ini sengit sih. Next slide ya. 1, 2, 3. Bugem lagi. Licik nih bugem terus. Ya Bugem. Siapa? Hitung aja Nil, kalau nggak masuk ke Lucky nih. Tuh. 1, 2, 3. Ya, Kalau Ki. Momi, Ini lagi masak. yang mau jawabnya lagi masak. Siapa nih? Madu sama belalang ya. Oh Ayo. lebah. Oh ini gampang. Ayo. Firaun. Hah? Firaun? Musa. Salah, Bukan Teng. Firaun. Perjanjian baru lah. Apa yang baru? Oh Sarlen, Paulus. Sarlen. Sarlen siapa Sarlen? Yohanes. Oke, Yohanes betul. apa ya? Kenapa Yohanes? Karena makan madu dan belalang. Iya, Oke. betul. Sarlen memimpin nih sementara. 2 minggunya lulus. Gak malu-maluin Pagem nih. Next slide. 1, 2, 3. Oh, Samuel. Samuel. Siapa? Abraham. Bukan, Teng. Salah, Buel. Dikit lagi. James. Enggak, benar nggak? James kedua bukan? Ya, James siapa James? Ishak. Iya. Wah, betul. Anak perjanjian ya. Siska telat Siska. Iya nih. James sama Sarlen sama nih, dua-dua. Next slide ya. 1, 2, 3. Apa nih? Gue kasih clue deh. Clue-nya miskin. Yang Mertua tahu? aku ya. Wah, kebugem lagi ini mah. Aduh. Oh, siapa Bugem? Janda dapat Ya, betul. Janda di Sarfat. Kenapa janda di Sarfat, Bugem? yang minyak sama tepung itu. Oke. Riwuh gitu itu yang kelihatan pengen makan sei sapi itu. Enak papis aja. Aduh. Oke, ini Mbak, di bagian 1 ini terakhir sih. Nanti kita di bagian 2. Nanti kita total siapa 2 teratas. Oke, terakhir di bagian pertama ya. 1, 2, 3. Perjanjian baru tuh, perjanjian baru. Kalau Ki. Lucky dulu Lucky.
Lucky. Judas Iskariot kayaknya ini. sih. Kenapa tuh Yudas, Kak? Betul. Itu bunuh diri, gantung diri. Yang satunya duit buat Oke. tuker sama Yesus. Oh, makanya jangan terlalu banyak cari duit nanti gantung diri. Enggak, just kidding. So, klasemennya Bugem 2, Sarlen 2, James 2, Kamuel 1, Kaluki 1. Wih. Ya, ini babak kedua. Gabung-gabung kata. Udah Kamuel, biar ajak gua makan sei sapi nih. Semangat. Siap ya? 1, 2, 3. Nah. Ini gampang sih. Kamuel lo gercep euy. Yunus. Yunus? Salah. Salah. Bugem. Gabung kata bukan tebak orang. Aduh, salah. gue. Bugem siapa Bugem? Pau. Hah? Paus. Paus S-nya coret. Jadi Paus. Teng, James. Paulus. Ya, betul. Paus. Coba James, kenapa Paulus? Itu kan paus pertamanya S-nya nggak ada jadi pau, terus itu kata lulus diambil lusnya doang dari paulus. Oke. Iya. Ini istri saya bersemangat sekali. Wah, James di leaderboard pertama nih. Mau makan CI Kak Beni. Si Muel Yunus. Yunus lagi, aduh aing. Siap. 1, 2, 3. Ntar kalau lama bingung ntar aku kasih clue. Ayo, siapa? Clue-nya raja. Wah, Bugem lagi. Ayo, ini ibu sama anak parebut. Ibu dulu. Bugem ibu siapa dulu. aja Bugem? Salomo. Oke. Kenapa Salomo? Iya, itu salon, M dicoret, ini opa-opa. Opanya nggak ada, jadi Salomo. Betul. Next slide, siap. Ini ada susah sih. Yang ini. 1, 2, 3. Nah. Ini susah banget sih. Ayo, lama nih, aku kasih clue. Clue-nya menantu. Usaha. Wah, Siska. Ya, Sis. Pecah telur, Sis. Ripka. Ya, betul. Ripka. Ini Rips ya? Iya, pengennya makan sei tapi nggak tahu rip. Oke. Kok Rip kan nulisnya Siska. Next slide. 1, 2, 3. Wah, ini mah gampang. Ini mas sekali lihat tahu nih mah. Clue-nya Hulk di Alkitab.
Wah, Bugem lagi nih. Bugem tuh. Siapa Bugem? Simpson. Ya, Simpson. Ini ada Sim, ini ada anak. Son. Simpson. Simpson. Bener-bener ini. Aduh. Ngotot abis. Oke. Next slide ya. 1, 2, 3. Muel pasrah, Muel. Ayo Muel, semangat Om Muel. Ini clue-nya perjanjian lama Israel. Nih, skip nih, gak ada yang tahu. Saul. Saul. Belum ngangkat tangan juga. Saul. Ada? Ya segeng lah ya, kayak sama Joshua, Harun gitu ya. Sebenarnya buku-buku biografinya tebel sih. Wah, Siska lagi nih. Siapa Sis? Ya sih, Musa semangat sih. bukan? Musa. Bener sih, tapi kenapa coba? Ini kan Perjanjian. Iya, perjanjian lama. Perjanjian. Apa sih perjanjian lama? Iya, perjanjian ya. Ini kan sapi. Musa. Perjanjian tuh ada. Ya, itu kan ada sapi, Mo. Aku tahunya cuma perjanjian doang. Nah, ini tuh tanda tangan tuh sah gitu. Mo sah. Musa, Mo sah gitu. Ah, ini maksa ini. Oke. Semangat guys. Saya mah nggak bisa ngelihat gambar, lagi fokus sama race nih. Ini Musa gitu ya. Oh, Musa. Oh, Nah, next slide. 1. Oh, Siska nyusul nih. 2, 3. Wah, kalau Lucky, Lucky. Oh, Ya, ini betul. Kenapa? ibu rumah tangga. Kenapa nih. Esther? Ada S. Petir. Esther gitu ya. Oke, bagus. Next. 1, 2, 3. Ini clue-nya gue kasih langsung deh. Clue-nya Nabi. Siska lagi. Apa Sis? Ya saya. Wah, benar. Bagus. Siska lo di situ lagi sama siapa sih, Sis? Sama saudara aku. Pantesan kayak guru ini ya, sekolah kitab ya. Guru sekolah minggu. Oh. Cluenya absurd gini mah lu tahu sih, saya. Mau makan bareng gitu kayaknya mau makan bareng. Oke. Wah, Oh, Siska ya, nyusul aku nih. jelas. Asik dong. Siska 3 nih. Oke. Pertanyaannya ding 2 atau 3 lagi sih. Siap ya? Ini yes, orang lagi yes. Ini saya. Yes, saya. Siap. 1, 2, 3. Yo. Wah, Siska lagi nih. Siska lagi. Yo, siapa sih? Kuliah. Ya, gue lihat. Tuh. Itu orang pergi jalan, go gitu ya. Ini lihat. Go lihat. Hebat,
Itu teh orangnya yang interdenominasi teman kamu teh. Oke, next. 1, 2, 3. Ini loading. Udah nggak Kamel? Belum ya? Belum loading. Belum. Nah ini. Arlen, yuk. Bernis. Root, benar. Hebat. Root, akar. Hebat euy. Ini salah. Ini Siska, ini Sarlen. Bernis turunin dulu. Oke. Kayaknya ini pertanyaan terakhir sih kayaknya. Ini yang pamungkas dan susah banget. Nama Nabi. Siap ya? 1, 2, 3. Oh, Muel harusnya tahu dong Muel. Bugam siapa? Nah, Samuel kali. Samuel, betul. Terlaluan ini, terlalu banget. Motor yang nabrak truk itu, motor yang nabrak truk. Oke, bentar. Gua cek ini dulu ya. Gua cek pemenang dulu. Nabinya aja diem pegang aku banget. Ya tadi. Boleh ngomong-ngomong dulu sambil aku hitung? Untuk Siska kalau menang apa yang akan disampaikan? Nanti dibagi-bagiin sama yang bantu jawab. Nah, kenalin dong yang bantu jawabnya. Tuh. Oh, banyak kan. Wah, di mana itu ya? Oh. Lagi di gereja Isa Al-Masih. Oh, Kakak kirain borde, lagi kakak ngopi. borde. Muel, jadi nggak makan dong Muel. Muel mah ngajak makannya nggak usah hasil dari kuis, tenang aja. Asik. Kita sama dua cewek, kamu Tuh, Muel ada yang nyundul, Muel. Kurang kenceng nggak kedengeran sama Samuel, kurang kenceng. Samuel, itu Siska sama cewek dua tuh Samuel. Itu saudara. Bentar ya, kasih aku 5 menit aja. Boleh sambil ngobrol-ngobrol. Boleh beli Kamuel juga nggak apa-apa. Lois, ada Lois. Udah nggak ada Lois ya? Oh. Udah keluar. Ya Lois. mungkin sambil nunggu Daniel ngitung, ada tanggapan mungkin dari Samuel, dari Siska, ya, dari James ya tentang 3 minggu ini gitu loh, tentang materi dating ini, apa sih yang kalian dapat, apa sih yang kalian hari ini tangkep gitu, dan yang kalian simpulkan di dalam kehidupan kalian. Boleh supaya kita dapat juga mengevaluasi gitu apa yang kita sampaikan sampai sejauh mana itu bisa diterima dan kalian mau coba aplikasikan dalam kehidupan. Boleh cuma Siska dulu, coba Siska. Apa ya? Bingung. Kalau yang udah didapat sih ya pastinya banyak masukan. Apa ya? Gimana caranya buat dapetin pasangan yang baik gitu, karena yang sebelumnya juga kan kalau misalnya punya pasangan ya lebih banyaknya nggak ngeliat itu sih, maksudnya notabene kayak yang mau seneng-senengnya doang gitu, cuma
pengennya kayak dapetin status oh ya udah punya pacar gitu. Cuma kalau sekarang ya lebih apa ya lebih dipikirin lagi gitu kalau misalnya mau punya pasangan harus yang seperti apa, harus yang pengennya sih benar-benar yang ngebangun aku sendiri juga buat lebih dekat sama Tuhan gitu. Sebenarnya nggak harus pasangannya nggak harus yang pelayanan juga sih gitu. Cuma intinya dia anak Tuhan dan ya maksudnya dia bisa ngebangun aku juga gitu. Bukan hanya label Kristennya doang gitu. Karena aku sendiri sih nggak terlalu gimana ya, maksudnya mengharuskan punya pasangan yang seorang pelayan Tuhan sih enggak. Karena kan itu mah panggilan pribadi masing-masing gitu kan. Cuma yang aku pengenin sekarang sih yang emang sama-sama benar-benar bisa bertumbuh dalam Tuhan sih itu aja. Gitu. Gitu aja, Sis. Iya. Nah, Samuel muridnya udah ngilang di situ, coba tinggalin kursi. Samuel, Lagi ke WC. aduh, langsung ke WC. Ya, Salen mungkin nih, Salen nih yang paling junior, Salen. Hah? Ayo, apa sih yang Salen dapetin dari 3 minggu nih ikut Zoom dengan kakak-kakak yang udah pada senior? Ya, dengan kepolosan hatimu coba sampaikan. Ayo Kita Kak. kan beda room nih. Nah, ayo, boleh sampaikan. Ayo Kak Sarlen. Di mata Kak Sarlen sebagai anak SMA nih memandang tentang dating gitu loh maksudnya Kak. Kak Sarlen gimana? Menurut Kak Sarlen, aduh belum kepikiran atau memang sudah ada bayangan pria idaman Kak Sarlen gimana? Takut sama papa mamanya mereka. Kalau pria idaman aku nggak mikir ya. Oke. Yang penting kayak papa gitu kan. Ya, Ber. Bagus, jangan pikirkan dulu ya. Ya. Tapi kan gini Sarlen, kayak Khalida dulu seumur Sarlen punya tuh catatan. Aku pengen cowok yang gini, gini, gini. Udah ada kebayang belum gitu untuk sosok seorang Sarlen di usia seperti ini gitu? Anggap aja di sini papa mama nggak ada, tapi dengerin. Perlu di-kick dulu nggak, Salen? Ada nggak kriteria-kriterianya, Kak? Nggak tahu sih. Yang penting mah orang baik. Orang baik mah banyak atuh Kak. Apa ya, nggak tahu. Belum ya Kak. Oke, aku udah beres. Neil, Lagi, James? jangan dulu diselesaikan dulu, itu yang kursi merah belum balik. James, ada nih James. Apa James yang kamu dapat, yang kamu sampaikan hari ini, malam ini James? Kalau dari aku sih paling ya jadi lebih mengerti lagi ketika bisa dibilang kayak memantaskan diri untuk pasangan kita nanti gitu. Terus Asik. sama ketika kita nanti cari pasangan yang memang sepadan juga gitu, yang takut akan Tuhan, yang bisa bertumbuh bareng kan gitu. Ini bukan Samuel dulu nih, udah aku share screen lagi. Oh iya, nunggu Samuel. Sebelum nunggu Samuel ya mungkin Daniel sendiri ada sesuatu yang lebih mematangkan gitu, sehingga materi ini dimunculkan gitu kan. Kelihatannya Tuhan masih melihat kamu oke untuk sendiri ya? Oke. Masih belum butuh Iya, ya? masih belum butuh. Gitu. Masih bisa sendiri ya? Masih bisa handle sendiri Masih ya? ke-handle ini. Oke, saya handle, puji Tuhan. Iya, apakah nunggu Paskah tanggal 25 April? Apa tuh? Oh, boleh. Nanti aku gerak di situ. Aku action di situ nanti, Pak Ben. Oh gitu, siap. Samuel belum keluar ya kamar mandi atau memang Belum, ntar aja lah. pengumuman? Tunggu habis pengumuman ini aja. Ada Rizal juga kayaknya itu balik layar sama Tanto. Rizal mungkin yang 3 minggu ini ikut. Ada sesuatu Jal yang disampaikan? Tuh, ada nggak bro? Dari 3 minggu ini apa yang didapatkan?
Nanti di-share katanya Pak Ben. Siap. Oke. By the way, ini share screen-nya kelihatan nggak ya? Enggak, belum ada. Belum ada? Belum. Oke. Ada ya? Siapa nih pemenangnya? Cuma 2 kali deh ya? Ada 3 sih, yang banyak. Ya, pemenangnya adalah Teng. Kak Sherly juara 1, 5 jawaban. Siska juara 2 dengan 4 jawaban. Selamat buat Bugem dan Siska. Mana si Bugem tuh wajahnya? Coba muncul atau Bugem wajahnya, coba wajah senangnya. Mau makan sama siapa Bugem teh? Sama siapa ya? Oh, tuh. Dibarengin makannya. Bernis. Mau makan bareng sama Mama? Ya, congrats buat Bugem juara 1-nya dan Siska nih juara 2. Nanti khusus lapisnya boleh buat doginya Sis ya. Nah, beres. Minggu depan Youth libur. Minggu pertama. Oke, stop. Kayaknya Kamuel masih lama sih Pak Ben. Jadi mungkin tutup aja dulu kali ya. Ya, kalau udah boleh minta Pak Ben nih untuk tutup dalam doa. Juga thank you juga buat Kalida udah share firman-nya. Ya, Thank you buat semua yang udah datang. Siska, Bugem, Charlen, Kaluki, James, dan Lois tadi. Yuk kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih buat kesempatan kami ya Tuhan masih bisa menikmati firman, kami masih bisa sharing firman. Terlebih ya Tuhan pada sore yang indah ini, Engkau juga sudah mengurapi hamba-Mu ya Tuhan, leader yang sudah menyampaikan, men-sharingkan firman bagi setiap anak-anak muda yang ada di Zoom meeting ini ya Tuhan, baik yang masih ada di Zoom saat ini, juga yang mungkin yang sudah terlebih dahulu keluar ya Bapak. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang kami pikirkan itu kami mau dedikasikan semua untuk hormat dan kemuliaan nama Engkau saja Bapak. Terlebih ya Tuhan bahwa setiap anak-anak muda yang ada di Gereja Beta Tabernakel Cimahi ini ya Tuhan memiliki satu tatanan, satu nilai yang didasarkan pada kebenaran firman-Mu, bukan mengejar satu nilai yang dilihat oleh dunia bahwa kehidupan harus segera mencari sebuah identitas berpasangan, tapi lebih dahulu ya Tuhan, menentukan sebuah tujuan kehidupan yang bernilai kerajaan Bapak. Sehingga kami semua dapat melihat bahwa semua yang Tuhan sudah siapkan dalam setiap kehidupan kami dapat kami nikmati dengan penuh sukacita, bahkan kami dapat menerimanya sebagai sebuah kebaikan yang menunjang setiap kehidupan kami, pelayanan kami, terlebih kami dapat melakukan fungsi kami masing-masing menjadi kemuliaan bagi Engkau saja Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah memberkati leader ya Tuhan di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya, dalam keluarganya, dalam rumah tangganya. Semakin diberkati, semakin dipertajam ya Bapak oleh Engkau Tuhan, menjadi alat-Mu yang hebat ya Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh dibenangkan, ada banyak pribadi-pribadi, terutama anak-anak muda boleh dibawa berjumpa dengan Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan yang sudah memberkati suami dan anaknya Bapak, memberkati semua hal yang dikerjakannya menjadi sebuah keberhasilan yang membawa kemuliaan bagi Engkau. Hamba menyerahkan ya Tuhan anak-anak muda-Mu ya Tuhan, Youth GBT ini ya Tuhan, hanya ke dalam tangan Engkau saja Tuhan. Apapun yang mereka hari ini kerjakan, pikirkan untuk dilakukan ya Tuhan, Tuhan berikan keberhasilan dalam setiap kehidupan mereka ya Tuhan.
Engkau yang terus menyertai setiap kepemimpinan yang ada di youth-nya Tuhan, dengan penyertaan hikmat marifat-Mu ya Tuhan, sehingga membawa anak-anak muda di GBT Cimahi ini ya Tuhan semakin ada dalam perkenanan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, gairah yang daripada Engkau menjadi bagian para anak-anak muda ini Bapa. Sebentar kami akan kembali ke dalam kehidupan kami masing-masing, kami akan berpisah, kami akan melakukan bagian kami ya Tuhan, dan kami mau menerima berkat-Mu secara sempurna di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah kita mau sama-sama tadahkan tangan kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan bersama dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian, memberkati kamu sekalian, di dalam setiap apa yang kamu kerjakan, di dalam kehidupanmu, di dalam pekerjaan dan usaha yang kau kerjakan, di dalam area pendidikanmu, di dalam rumah tanggamu, di dalam keluargamu, di dalam seluruh cita-citamu, apa yang hari ini menjadi masa depanmu, pengharapanmu bersama dengan Tuhan. Tuhan memberikan jawaban yang sempurna, tepat waktu, dengan cara Tuhan yang terbaik di dalam setiap kehidupanmu. Tuhan berikan jawaban itu di dalam setiap kehidupanmu, sehingga kau boleh tampil menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Kau akan terus naik, tidak pernah menjadi turun. Engkau sudah ditentukan menjadi kepala, bukan ekor, di dalam setiap kehidupanmu. Oleh karena itu, terimalah berkat Tuhan, cinta kasih dalam Tuhan menjadi bagian setiap kehidupanmu, mulai malam ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kamuel mau lanjut meeting Paskah katanya. Boleh, silakan ya. Yuk mari. Bukan yang belum disampaikan Muel, yang belum disampaikan Muel tadi. Nilai-nilai apa sih yang didapatkan sama Muel selama 3 minggu ini? Ini kan jadi bahan evaluasi. Pertama di sini ada Luki, ada Lida, ada Taya yang sudah menyampaikan sesi-sesi selama 3 minggu ini. Boleh Samuel sampaikan sedikit. Lewat Pak Ben. Hah? Jo sehat aing mah. Sehat mas, saya udah lihat kamu sehat. Kamu dapetin apa nih selama 3 minggu ini? Kalau saya sapi sih pasti nggak dapet. Ayo foto dulu, foto. Ya, nanti sebentar kita akan foto juga nih. Kamuel jawab dulu, tolong. Pas Pak Ben, lewat. Udah semua nggak bisa pas ini mah. Nggak bisa pas ini interaksi nih, dua arah. Kalau pas jadi ketua Natal. Ini apa lagi mau gembala tampil minta dipoto. Itu Kamuel, tinggal Kamuel doang. James udah, aku udah. Kamuel doang, Rizal aja udah jawab tadi setting. Pas Pak Ben, lewat dulu. Oh. Yuk kita foto yuk. Kasarlen yuk. Kalau kini. Nice. James. Om Luki, Tante Dela, James. Amora. James lagi salen oren-oren. James. Ganteng gening. Mola. Sandrin mana ikutan Sandrin yang ada di balik voice. Ayo. 2 jam. Bro, ikut bro, Mas Santo. Siap ya. Biasa dulu 1, 2, 3. Yuk, saya lagi gaya bebas. Satu, 2, 3. Oke guys, thank you semua. Jadi gimana nih, Komsel pemusik bisa ya di sini ya? Ya, atur waktu deh. Yoi. Kamuel PIC ya tolong. Yuk. Oke. Yuk mari. Thank you semua, Pak Ben. Ya, Tuhan berkati ya semuanya. Thank you. Siska, Samuel, James, semua. Bye.